Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu hari ini akan mengabsen kalian dari pengumpulan tugas nanti ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya mengenai ragam gerak tari berdasarkan bentuk, fungsi, dan nilai estetisnya. Sekarang, Ibu akan menampilkan materi melalui PPT dan video. Tolong kalian perhatikan ya. Ragam gerak tari tradisi berdasarkan bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi. Tari tradisi merupakan suatu tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu yang berpijak pada kebiasaan secara turun-temurun. Dalam tari tradisi, terdapat beberapa unsur yang dapat membedakan ragam gerak satu tari dengan tari lainnya, yaitu berdasarkan pada bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsinya. Ragam gerak tari tradisi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal merupakan tarian yang diperagakan oleh satu penari saja. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tarian yang diperagakan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Yang ketiga adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Berikut merupakan contoh video bentuk ragam gerak tari tradisi. Yang pertama adalah tari tunggal. Yang kedua, tari berpasangan. Wanodya Tama Hanawang Ganda sedet sari haranyo Dan yang ketiga adalah tari kelompok. Ragam gerak tari tradisi juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tari klasik. Tari klasik yaitu merupakan tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Yang kedua adalah tari kerakyatan.
Tari kerakyatan merupakan tari tradisional yang lahir di kebudayaan masyarakat lokal. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru yaitu merupakan tari klasik yang diaransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut merupakan contoh video jenis ragam gerak tari tradisi. Yang pertama, tari klasik, tari Bedoyo Keraton. Yang kedua adalah tari kerakyatan, tari tayang. Yang terakhir adalah tari kreasi baru, tari Prawiroguna. Apa sih yang membedakan gerak dari setiap jenis tari tradisi? Yang membedakan ragam gerak tari tradisi menurut klasifikasinya antara lain: 1. Tari klasik terdiri dari gerak tari murni dan gerak tari ekspresif yang diimitasi dan telah distilir atau diperhalus. Gerak tari klasik mempunyai nilai simbolik dengan patokan atau pola-pola gerak yang sudah ditentukan. Imitasi dapat juga disebut sebagai tiruan atau meniru. Kedua, tari kerakyatan terdiri dari gerak tari yang banyak menggunakan imitatif dan ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan perangai binatang. Yang ketiga, tari kreasi baru terdiri dari gerak tari perpaduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Gerak tari ini biasanya mengikuti kondisi terkini atau mengikuti zaman. Nilai estetis ragam gerak tari tradisi terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama adalah wiraga. Wiraga merupakan kesesuaian antara jenis tarian dengan umur dan fisik penarinya. Yang kedua adalah wirama, yaitu kesesuaian antara irama lagu atau musik pengiring. Yang ketiga adalah wirasa, yaitu merupakan penghayatan yang dilakukan oleh penari terhadap materinya. Kemudian yang keempat adalah wicitra. Wicitra merupakan keseluruhan gambaran yang dapat diperlihatkan sebagai sebuah keutuhan karya seni. Dan yang terakhir adalah konteks. Konteks merupakan aspek hubungan pertunjukan dengan momen atau acara tertentu mengikuti tema yang dibutuhkan. Fungsi ragam gerak tari tradisi dibagi menjadi 3 aspek,
Yang pertama upacara, yang kedua hiburan, dan yang ketiga adalah pertunjukan. Fungsi gerak tari tradisi pada upacara yaitu untuk menambah kesakralan dan daya magis. Contohnya pada upacara meminta hujan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi sebagai hiburan, yaitu sebagai tontonan untuk memenuhi konsumsi publik saja. Untuk yang ketiga adalah pertunjukan. Fungsinya yaitu menitik beratkan pada segi keindahan, bukan pada hiburannya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di PPT dan video, apa saja yang sudah kalian tangkap mengenai materi yang disampaikan? Setiap tari tradisi memiliki jenis ragam gerak yang berbeda-beda, Bu. Nah, betul Anggun. Yang lain? Ragam gerak tari memiliki fungsinya masing-masing, Bu. Nah, betul Anton. Ragam gerak tari memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, pada acara upacara, ragam gerak tari yang disampaikan berfungsi untuk membuat acara upacara berjalan lebih sakral atau lebih magis. Sekarang, kalian analisis materi di buku pelajaran. Jika ada yang bingung, bisa kalian langsung tanyakan kepada ibu ya. Mohon maaf, Bu. Saya mau bertanya, mengapa nilai estetis ragam gerak tari tradisi Nusantara diperlukan? Sangat diperlukan sekali, Nak. Karena dengan adanya nilai estetis, makna dari tarian yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada para penonton. Karena sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mencari satu tarian untuk ditelaah fungsinya. Kalian bisa berdiskusi dan mencari materinya di internet. Bu, apakah boleh kami mencari referensi selain di internet? Boleh, asalkan materi yang kalian sampaikan sesuai ya. Bu, saya masih bingung mengenai fungsi ragam gerak tari, Bu. Ragam gerak tari memiliki fungsinya masing-masing. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa tari memiliki fungsinya masing-masing sesuai makna yang ingin disampaikan. Contohnya pada acara upacara, tarian yang disampaikan bermakna untuk memberi kesan magis atau spiritual pada acara tersebut. Contoh lagi, pada acara hiburan, tarian yang disampaikan diperuntukkan untuk penonton hanya untuk hiburan saja, seperti itu ya anak-anakku. Nah, Isabella, coba kamu telaah lagi mengenai fungsi dari tari yang kamu sampaikan. Itu termasuk pada fungsi untuk upacara, hiburan, atau pertunjukan. Nah, sudah selesai. Sekarang setiap kelompok bisa mempresentasikannya melalui video ya. Videonya nanti diupload di YouTube, kemudian linknya bisa kalian langsung kirim ke ibu ya. Untuk link videonya tolong secepatnya kalian kirim ke ibu ya, karena waktu mata pelajaran sudah habis dan hasil presentasi kalian nantinya akan ibu evaluasi. Sekarang ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Semua presentasi yang sudah kalian lakukan sangat-sangat benar. Ibu juga bangga kepada kalian karena kalian melakukannya dengan sangat kompak dan presentasi kalian juga sangat jelas sekali. Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa melakukannya lebih baik daripada hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu buatlah PPT presentasi mengenai spesifikasi bentuk ragam gerak tari tradisi. Satu siswa satu tarian, jadi semua siswa memiliki jenis tarian yang berbeda-beda. Karena waktu sudah habis, Ibu akhiri kelas hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau salah perbuatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.